kalau kita berpegang teguh pada prinsip kita, di mana Rasulullah dilahirkan untuk menyebarkan agama Islam, itu tujuannya adalah akhlak, liutammima makarimal akhlak. Kalau itu menjadi prinsip dasar oleh siapapun, oleh pebisnis, politisi, oleh siapapun, insya Allah negara ini akan baldatun thayyibatun. Masya Allah, insya Allah. Proses-proses politik yang seakan-akan menggunakan rasionalisasi saja, menggunakan kemampuan otak kita saja, menggunakan kemampuan keuangan kita saja, ini akan terbantahkan oleh nilai-nilai akhlak yang baik itu. Sudahlah, kita hidup di mana saja, kalau yang kita pegang adalah nilai akhlak, insya Allah akan jauh lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memegang nilai-nilai akhlakul karimah. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Indonesia Berakhlak on TV. Kembali lagi dengan saya Lia Hilyatul Masrifah. Semoga teman-teman yang ada di rumah tidak asing lagi dengan wajah saya. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah kehadiran tamu yang luar biasa dari tokoh Jawa Timur. Beliau adalah anggota DPR RI. Amin. Amin ke depannya, karena sekarang masih ada di DPRD Jatim. Jadi kita sambut beliau. Beliau adalah Haji Samsul Arifin SAG, anggota DPRD Jatim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Samsul? Baik. Alhamdulillah. Pak Samsul, gimana perjalanannya ke sini? Alhamdulillah menyenangkan. Menyenangkan, ya, lancar. Karena tiap hari lewat depan ini jadi senang terus ya. Tidak kena macet berarti ya Pak Samsul ya? Tidak. Alternatif yang paling bagus lewat depan kantor NU sekaligus menyapa. Masya Allah. Memang kalau sudah ketemu NU itu tidak ada barok, tidak ada yang tidak barokah. Kenapa? Ya buktinya beliau bisa sampai saat ini eksis menjadi tokoh panutan teman-teman. Khususnya di mana? Di UIN. Karena beliau insya Allah kalau tidak salah itu alumni UIN Sunan Ampel. Betul? Ya betul, alumni UIN Sunan Ampel, dan hari ini mengabdi di IKA UIN Sunan Ampel. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi sebisanya. Masya Allah. Sebisanya. Pak Samsul, selain jadi anggota DPR RI, sekarang aktivitasnya apa? Aktivitas saya lebih banyak di luar juga ya, sebenarnya di anggota DPR Jawa Timur. Itu dalam rangka pembinaan untuk usaha mikro untuk teman-teman. Ya kalau ada yang bergerak di bidang UMKM, ada yang bergerak di bidang jasa, ada yang bergerak di bidang pendampingan dan lain sebagainya. Tapi intinya kita berusaha semaksimal mungkin apa yang dilakukan oleh teman-teman, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita di bawah juga yang ada efek positif, ada implikasi positif untuk masyarakat, meskipun tentunya tidak bisa mengcover seluruh Surabaya, minimal bagian-bagian tertentu yang bisa kita jangkau. Wah, itu keren sekali. Lah karena udah jadi DPR berapa periode Pak Samsul? Saya masih di Jawa Timur masih satu periode. Baru satu periode. Iya. Wah, ini bakalan lanjut ini pemirsa. Amin, jadi amin. Nantikan saja program-program luar biasanya Pak Samsul. Amin, iya. Apa sih alasan Pak Samsul untuk mengambil jalur politik? Pertama saya kritik dulu ya, jangan panggil Pak ya. Apa itu? Panggil Mas dulu. Oh siap. Oke Mas Samsul, wah panggil ini. Mas Sam. Jadi, Mas Sam. Oh panggilannya Mas Sam. Ya, diwolak-walik tetap Mas Sam. Mas Sam. Jadi Mas diwolak-walik tetap Sam. Mas Sam. Mas Sam, baik. Sekaligus menolak tua. Oh enggak. Oke Mas Sam, saya relate lagi ya. Mas Sam, kira-kira apa sih alasan Mas Sam itu untuk mengambil jalur politik? Itu salah satu dari bentuk khidmat kita ke masyarakat ya. Karena kita tahu bahwa teman-teman sudah banyak yang berkhidmat di jalur-jalur yang lain, salah satunya memang lewat NU, mulai pada tingkatan yang paling bawah
ada di beberapa lembaga-lembaga yang lain juga di teman-teman. Nah, ini salah satunya adalah saya berkhidmat di jalur politik, dan itu memang pilihan yang sejak awal saya ambil. Karena apa? Negara kita ini masih menjadikan politik sebagai salah satu penentu kebijakan di negeri ini. Nah, sehingga saya beranggapan bahwa sejak itu maka jalur politik adalah salah satu yang harus kita tempuh. Bahwa dinamikanya mungkin lebih dinamis ya dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain. Nah, itu adalah salah satu resiko atau konsekuensi daripada sebuah pilihan. Yang lagi ramai ini Pak Mas Samsul. Jadi ada ujaran-ujaran, ada kata-kata yang sarkas sekali di politik publik sekarang. Itu kira-kira menurut Mas Samsul seperti apa? Nah, itu yang menurut saya hal-hal yang membuat kita semakin tidak dewasa ya. Karena semakin kita berpolitik, maka di situ ujian kedewasaan kita, proses kedewasaan kita itu diasah. Bahwa kita itu terus melakukan koreksi pada pemerintah ya wajib. Tapi tentunya dengan koreksi-koreksi yang baik ya kan. Tentunya dengan koreksi-koreksi yang produktif. Bahwa kita mengkritik adalah kritik kebijakan. Bahwa kita melakukan gagasan itu adalah gagasan kebijakan. Nggak baiknya kritiknya adalah kritik yang yang sifat yang personal. Betul. Alasannya saya tidak mengkritik personal, tapi ngeritik kebijakan atas nama presiden misalnya. Kalau saya contohkan. Nah, tapi yang dikritik adalah bahasa tolol, bahasa dungu, bahasa apa dan lain sebagainya. Ini adalah sifat manusia loh ya. Bukan sifat lembaga loh ya. Bukan. Kalau ya kan? Lembaga bijak pasti. Kalau lembaga pasti bijak. Iya. Mana ada lembaga tolol ya? Berarti yang ada di lembaga aja itu tolol siapa aja kan gitu kan? Betul. Ya. Iya. Nah, kalau kita tadi ngomongin soal ada adu argumentasi, kan setiap orang itu pasti akan terpolarisasi dengan pola-pola politik yang misalnya ada kubu A, ada kubu B. Lah, apakah ini juga menjadi penyebab adanya etika publik politik yang tidak ya dalam tanda kutip tidak sopan kayak gitu? Pertama mungkin dia merasa bahwa ada siapa di belakang saya. Dekengan. Bahasanya kan, bahasanya sekarang tuh lagi populer dekengan pusat. Ada dekengannya enggak gitu ya? Siapa di belakang saya, sehingga ketika saya mau ngomong apapun merasa ada orang yang melindungi saya. Betul. Bahkan yang lebih yang lebih miris lagi, bekengan kita di belakang itu terkunci oleh hal-hal tertentu yang kita miliki. Ya kayak seobah. Betul. Yang itu kemudian mau nggak mau ya mau membelani kita, bagi kita itu benar, bagi kita itu salah, itu wajib dibelani sama bekengan kita tadi. Karena punya kunci. Sehingga dia bisa melakukan sesuatu polarisasi. Yang itu yang namanya ketika mereka sedang berkuasa maka dia akan melakukan apapun sesuai dengan kehendak kita. Nah, bahwa itu menyinggung perasaan orang, bahwa itu menyakiti orang lain, itu dia nggak peduli. Nah, bahwa politik itu sebenarnya kan tidak harus menyakiti itu. Politik itu bagaimana kita mempunyai gagasan, mempunyai ide-ide yang cemerlang, yang itu kemudian kita publish, yang kemudian itu kita sosialisasikan, bahwa itu nyampe atau tidak kalangan bawah itu kan urusan teknis bagaimana kita mensosialisasikan. Bahwa dinamika internal yang ada, yang pertama tadi ada backingan tadi itu. Nah, yang kedua bahwa kita ini merasa bahwa ini adalah suatu kesempatan. Ambisi kita itu muncul. Ada kesempatan yang harus kita ambil ketika kita pada posisi seperti ini, mana yang kita suka, mana yang kita tidak suka. Inilah kesempatan kita untuk kita melakukan manuver-manuver. Yang itu menurut saya itu juga nggak baik ke belakang. Karena bagaimanapun suatu prinsip yang saya pegang dalam dunia politik sekalipun adalah wasiatnya Almarhum Gus Dur, bahwa yang terpenting dari politik adalah kemanusiaan. Maka bagaimanapun sehebat apapun kita berpolitik, maka janganlah pernah lepas dari yang namanya hal kemanusiaan. Karena yang namanya politik juga ada zamannya, ada waktunya, ya kan? Ya,
setiap zaman itu pasti ada orangnya dan Betul. setiap orang pasti ada zamannya. Betul. Disitulah menjadi salah satu prinsip bagaimana kita terus berbaik kepada orang. Jadi bukan berbaik ketika menjelang pencoblosan saja. Betul. Nah itu banyak ditemukan di tempat-tempat terdekat, Pak Mas Samsul. Jadi sekarang jadi apa namanya, jadi diskusi ya. Jadi diskusi kita, Anda baik sekarang caleg ya gitu. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Berakhlak. Wong NU Coffee terbuat dari biji kopi original Java Ijen Raung. Tersedia varian kopi Arabica Magic dan Robusta Edict. Menggunakan kemasan take away sehingga lebih praktis dan higienis. Bawa praktisnya Wong NU Coffee kemana saja. Wong NU Coffee, ngopi enak, kapan saja, di mana saja. Masih bersama Mas Sam di Indonesia Berakhlak TV. Ini kita masih ngomongin politik karena masih seru. Lah politik, polarisasi politik itu kan tidak ada habisnya. Kira-kira nih menurut Mas Sam, karena polarisasi politik itu banyak di media sosial, apa sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan melalui media sosial untuk mengurangi adanya etika politik yang menurut saya dalam tanda kutip sopan itu tadi? Pertama kita memang harus menguasai yang namanya perkembangan digital. Digitalisasi di dunia ini adalah salah satunya adalah membentuk polarisasi kita, ya kan. Banyak orang menjadikan media sosial ini menjadi ajang untuk curhat, ya kan, menjadi ajang untuk kita apa namanya, memframing sesuatu yang kemudian framing itu sesuai dengan alur kita, sesuai dengan keinginan kita. Nah, saya singkirkan dulu, saya taruh dulu urusan politik. Sekarang yang urusan keagamaan dulu misalnya. Orang mencari ayat Al-Quran, orang mencari hadis, orang mencari apapun yang ada di apa namanya di Mbak Google ini. Ya, sesuai dengan kebutuhan tinggal ketik, tinggal searching, semuanya ada. Semuanya ada, lengkap, sedetail itu loh. Terlepas ini sahih atau betul. Ya. Nah, Sumbernya. demikian juga di politik. Saya coba tarik kembali kejelekan politik, polarisasi yang ada di berbagai macam kompetisi ini kan terpolarisasi. Orang mencari kejelekan partai A, setelah ketemu akan ketemu. Ya, itu masih yang antar partai, belum yang internal. Baik. Nah, sementara aturan kita hari ini sudah ada yang namanya aturan ITE misalnya. Ya, yang jadi tidak mudah orang mengatakan orang kemudian karena semuanya ada undang-undangnya. Ya. Jangankan soal kita ngomong langsung, cuitan saja kadang-kadang itu berpengaruh dan itu sudah banyak buktinya. Ada yang sudah ditahan baru keluar dan lain sebagainya. Itu karena cuitan kita, ya kan? Makanya kalau kita tarik pada keyakinan agama kita ini, salamatul insan fi hifdzil lisan itu ya sekarang ini sudah mulai terbukti, ya kan? Orang ngomong apa saja sekarang sudah pada nuntut, semua dituntut oleh orang, ya kan? Betul. Ada salah satu tokoh yang sekarang dituntut oleh lebih dari 30 tuntutan se-Indonesia Raya misalnya begitu ini, ya kan? Karena apa? Karena lisannya. Karena lisan, jadi itu semenjak dulu sudah ada di ajaran kita sudah ada. Nah, ini akibat polarisasi yang tidak terbendung dengan alasan demokrasi. Polarisasi politik yang sama sekali sudah tidak bisa dikontrol dengan yang namanya budaya, tidak bisa dikontrol dengan namanya adat ketimuran. Dan yang paling penting, ya selain budaya adat ketimuran, yang paling penting ini adalah apa itu? tidak bisa dikontrol dengan yang namanya kemanusiaan. Dan perlu diingat bahwa kehancuran politik Islam ya di dunia ini adalah karena polarisasi politik di internal. Politik Islam pernah jaya pada waktu itu. Bagaimana politisi Islam mempengaruhi kebijakan politik di dunia ini. Punya ide gagasan yang sangat cemerlang, tapi kemudian sampai sekarang hancur berantakan oleh karena polarisasi internal. Jadi ini menjadi catatan bagi kita, menjadi catatan bagi kita bahwa politik Islam ini pernah jaya. Nah, di Indonesia yang akan jaya ini, ya ayo kita jaga dengan baik,
Kita tidak bisa niru dengan Amerika. Oh, Amerika sekarang begini. Amerika merdeka tahun berapa? Sudah berapa ratus tahun mereka merdeka. Betul. Kita masih 78 tahun merdeka. 78 tahun masih ya. perlu banyak Kita perubahan. masih 78 tahun merdeka, tapi kayaknya kita merasa sudah 300 tahun. Iya. Nah, proses-proses kita ini kadang-kadang tidak disadari bahwa kita butuh belajar lebih giat lagi. Ya, bahasa Surabayane, ayo ngopine sing rada adoh maneh. Ya kan? Iya, betul. Ngopine jangan Jangan di gang belakang, di gang agak belakang. jauh dikit Ya, lah agak ya. jauh dikit lah, Iya. ngopinya kira-kira begitu. Biar tahu. Lah, tadi kan Mas Sam menyinggung bahwa memang demokrasi itu menjadi PR besar untuk dunia politik karena polarisasi juga tidak bisa dibendung oleh demokrasi. Lah, Dengan alasan demokrasi. dengan alasan demokrasi lah. Kira-kira karena demokrasi saat ini, pola demokrasi ini, media hiburan itu juga jadi mangsa, jadi tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti entah itu promo partai politik, entah itu apa. Kira-kira kalau seperti media hiburan ini gimana sih, berpengaruh besar nggak sih sebenarnya? Ya berpengaruh. Sampai yang bikin masyarakat? hiburan saja sekarang sudah nyalak semua. Loh ya, betul sih. Entertain sudah nyalak Karena dengan semua. media ya, karena Iya, kekuatan media itu dengan ya media, bisa. karena mereka sudah punya rasa popularitas Betul. yang kuat, Pencitraan begitu, kuat, begitu pencitraan ya, Mas, yang ya? kuat. Nah, ini yang kemudian kita sendiri harus siap berkompetisi. Sekarang siapa ya sampai tingkatan yang paling bawah masyarakat kita ini yang nggak punya media sosial. Gak ada. Saya sering kali datang ke emak-emak di bawah-bawah Iya, begitu iya. itu. Jangan punya ini misalnya begitu. Iya, punya Ya. Nggih. nggih, akunnya Ada berapa gitu. akunnya berapa, silakan subscribe ya misalnya kan, gitu iya, ya. iya. Ya begitu. Itu ternyata efektif. Dan anehnya sekarang ini tempat mereka untuk bercurhat itu lewat media sosial. Media sosial, betul. Bukan hanya masyarakat yang paling bawah, bukan hanya kaum milenial saja. Kadang-kadang ketua umum partai pun juga curhatnya di Media sosial. coba. Karena itu sangat efektif biar Sangat mudah efektif, didengar. mudah didengar. Mudah dibaca. Aku sekarang sedang berada di sini, Iya. sedang menyaksikan apa Ini, begitu. betul. Yang langsung akun media sosialnya ketua umum partai. Begitu. Oh. Nah, Baik. Nggih. nah, ini bibit-bibit yang akan menimbulkan polarisasi tertentu. Terlebih sekarang didukung oleh keadaan media sosial yang sangat kuat pengaruhnya. Ngomongin soal media sosial, itu kadang kita bertemu ya Mas Sam ya tentang lapisan sosial. Jadi ada ketimpangan sosial, akibat demokrasi pun juga tidak lepas dari ketimpangan sosial. Nah, menurut jenengan, menurut Mas Sam, kira-kira ketimpangan sosial ini akibat berpengaruh nggak sih dengan nilai dengan pemahaman sopan santun di era politik saat ini? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Contohnya kita begini aja lah, ya kan, kendaraan kita lah misalnya. Kendaraan kita ini ketika kita datang ke tempat-tempat tertentu dengan kendaraan yang dianggap mewah, kadang-kadang, oh iya anggota dewan misalnya begitu itu. Langsung tahu itu, oh iya Anggota dewan. Padahal saya tegaskan bahwa di situ belum tentu mereka bayar cash. Baik. Sekarang udah banyak jalan menuju Roma. menuju Roma. Tapi yang namanya orang berpikiran negatif bahwa wah iya anggota dewan. Duitnya siapa yang dicolong kira-kira begitu ya. Selalu negatif thinking dulu itu kan. Ketimpangan-ketimpangan seperti itu sebenarnya oleh kita yang harus disadari. Saya bilang ke teman-teman bahwa ini dalam rangka agar otak kita itu tidak beralaskan demokrasi saja ya, tidak alaskan kebenaran ya. Jadi saya sering bilang ke teman-teman bahwa kita ini adalah pejabat konsorsium. Baik. Kita ini pejabat konsorsium yang memang harus bareng-bareng begitu ya. Terus yang kita ini pejabat 5 tahunan kontraktual. Momentum. Ya, momentum 5 tahunan, baik. Ya kalau kita 5 tahun terpilih ya Alhamdulillah. ya alhamdulillah ya kan. Bisa mengabdi. Diperpanjang 5 tahun lagi ya alhamdulillah ya kan. Iya. Tergantung bagaimana kita menikmati itu. Tapi ketika kita hanya dikasih kesempatan 5 tahun, masa kita katanya mengkitik ya kan tidak mungkin juga gitu. Memanfaatkan 5 tahun manfaatkan dengan baik. 5 tahun dengan baik. Lah buat apa lagi kalau kita tidak mengabdi? Betul.
Wah, itu dia. Wah, ini ngobrolnya akan semakin seru. Jadi teman-teman, insya Allah akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan menariknya. Jadi tetap di Indonesia Berakhlak. Wong NU Coffee terbuat dari biji kopi original Java Ijen Raung. Tersedia varian kopi Arabica Magic dan Robusta Edik. Menggunakan kemasan take away sehingga lebih praktis dan higienis. Bawa praktisnya Wong NU Coffee kemana saja. Wong NU Coffee, ngopi enak, kapan saja, di mana saja. Buah nanas, buah kedondong. Cakep loh. Semakin asik, semakin panas dong. Loh, salah ya. Semakin panas, semakin asik dong gitu pemirsa. Jadi emang kalau kita mantun itu jangan serius-serius, dibuat bercanda aja gitu ya Mas Sam ya? Betul. Semakin panas, semakin asik dong. Semakin panas, semakin asik. Apalagi kalau udah ngomongin soal politik gitu Mas Sam. Dari tadi kita udah serius-serius. Dari segmen pertama kita serius ngomongin alasan jenengan masuk ke dalam dunia politik, kemudian bagaimana sih perkembangan nilai-nilai sopan santun atau budaya yang ada di sekitar kita, khususnya di media sosial. Dan ini di segmen terakhir ini kita ngobrol yang santai-santai, di mana ketika kita masuk ke dalam etika bicara, kira-kira apa perlu kita kembali ke nilai-nilai atau adat istiadat Indonesia sebelumnya? Karena melihat tadi kita udah banyak sekali penurunan nilai-nilai etikanya, Mas. Gimana menurut jenengan? Sangat perlu sekali. Jadi kita belajar pada para pendiri bangsa kita ini. Bagaimana perbedaan itu dikemas dengan sebuah gagasan dan ide-ide segar. Ada Mbah Hashim dulu, terus ada kiai-kiai yang lain, kiai-kiai yang modern. Mbah Hashim dipresentasikan sebagai presentasi Nahdlatul Ulama. Ada Pak Dahlan ya, Ahmad Dahlan itu yang dipresentasikan sebagai kekuatan Muhammadiyah, yang di situ secara ideologi mungkin ada perubahan, ada perbedaan madhab dan lain sebagainya, ada perbedaan pandangan, tapi kan saling menghargai dengan bahasa-bahasa sayang santun. Itu sangat luar biasa sekali ya. Tapi hari ini orang berbeda itu kadang-kadang kalau sudah dikasih bahasa yang santun, itu kadang-kadang kurang memuaskan pada diri kita. Sehingga harus memaksa dengan bahasa-bahasa yang kasar gitu ya. Padahal kalau kasar itu enggak asik gitu. Yang asik kan yang lembut-lembut gitu. yang kalem kan gitu. Kan gitu kan. Nah, sama kalau kita menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang lembut ya, dengan cara-cara yang baik begitu, itu dengan yang halus. Maka tidak menutup kemungkinan orang itu akan mengikuti apa yang menjadi keinginan kita, menjadi gagasan kita. Kalau kita berpegang teguh pada prinsip kita, di mana Rasulullah dilahirkan untuk menyebarkan agama Islam, itu tujuannya adalah akhlak, liutammima makarimal akhlak. Kalau itu menjadi prinsip dasar oleh siapapun, oleh pebisnis, politisi, oleh siapapun, insya Allah negara ini akan baldatun thayyibatun. Masya Allah, insya Allah. Proses-proses politik yang seakan-akan menggunakan rasionalisasi saja, menggunakan kemampuan otak kita saja, menggunakan kemampuan keuangan kita saja, ini akan terbantahkan oleh nilai-nilai akhlak yang baik itu. Sudahlah, kita hidup di mana saja, kalau yang kita pegang adalah nilai akhlak, insya Allah akan jauh lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memegang nilai-nilai akhlakul karimah. Menurut Mas Sam nih, nilai-nilai tradisi yang seperti apa sih yang kemudian bisa kita kampanyekan kepada generasi muda di Indonesia? Kita harus berbangga diri bahwa kita lahir, Republik ini lahir itu dari sebuah keanekaragaman. Keanekaragaman tradisi, keanekaragaman budaya, yang itu memang harus kita pelihara. Dan itulah kekayaan yang wajib kita banggakan. Ya. Adanya arus globalisasi ini tentunya juga akan menggerus yang namanya nilai-nilai tradisi kita.
hari ini anak-anak milenial kita sudah mulai jarang yang hafal atau tahu tentang baju tradisional kita misalnya, belum lagi bahasa. Saya sedih kadang-kadang ada anaknya orang merantau ke satu daerah, ke negara lain misalnya, yang kadang-kadang bahasa Indonesianya atau bahasa daerahnya apalagi itu sudah lupa, sudah nggak bisa. Itu banyak yang saya temukan teman-teman saya di Amerika waktu itu, ada teman-teman di Arab waktu itu sudah banyak yang seperti itu. Tidak usah jauh-jauh ke Amerika, ke Arab. Orang yang merantau dari Madura ke Surabaya punya anak, kadang-kadang anaknya nggak diajari bahasa Madura juga, bahasa daerahnya nggak. Demikian juga orang Jawa merantau ke Madura, kemudian kadang-kadang bahasa Jawanya, ini bahasa halusnya kadang-kadang sudah lupa. Demikian bahasa-bahasa yang lain. Nah, ini yang harus kita kampanyekan terus, bahwa kita ini mempunyai tradisi yang sangat luar biasa sekali. Kalau di Surabaya tadi misalnya saya katakan tadi soal sedekah bumi. Nah, anak-anak muda kita ini harus diajari sedekah bumi ini kayak apa. Ini kadang-kadang yang ngurusi sedekah bumi yang sepuh-sepuh. Betul, sekarang ya regenerasinya masih belum siap. Lebih bahaya lagi ini tradisi NU yang ada di masyarakat. Tradisi tahlil, tradisi istighosa, tradisi manakiban, begitu itu yang saya temukan di masyarakat hari ini adalah orang-orang sepuh. Bahkan saya sering gojologi ibu-ibu itu, Bu, mbak ya sekali-kali ketika saya datang ke jamiah begini nih baunya parfum lah, jangan bau balsem kira-kira seperti itulah. Nah, mohon maaf bukan ini hanya membedakan soal usia saja, soal usia. Nah, anak-anak kita yang muda-muda sekarang, nah mana yang tradisikan seperti itu, kegiatan-kegiatan seperti itu. Mohon maaf, di kalangan internal kita, di badan-badan otonom kita, yang mentradisikan hal-hal seperti itu, istighosa, manakib dan sebagainya, mungkin pada event-event tertentu. Iya, kalau ada perayaan atau ada perayaan, ada apa begitu. Tapi ketika rutinitas mingguan yang dulu sudah ditanamkan oleh leluhur kita, ya bahasanya dulu yasinan atau tahlilan sekarang sudah nggak kelihatan anak-anak muda. Nggak ada, mereka lihatnya di mall. Lihatnya mereka di mall, kadang-kadang nyongkrong di mana itu, di Bungkul setidaknya gitu, di warung kopi. Nah, hal-hal kayak gitu memang harus kita jaga. Karena apa? Saya sering sampaikan kita berterima kasih pada masyayikh ulama, terutama di kota-kota besar sebagai paku bumi yang beliau sedang ditanam di situ, beliau dimakamkan di situ itu. Itu sangat membantu kita. Di Surabaya ada makamnya Mbah Sunan Ampel, ada Mbah Sunan Bungkul, ada Mbah Sunan Karima dan lain sebagainya, para waliullah yang ada di Surabaya ini sangat. Ini kalau kita anak-anak milenial kita itu tidak ingat pada pendahulu kita, ya sudah lewat kita. Ada di sisi Bangkalan kita ini kan ada selat, yang kemudian selat ini kan bisa memecah Surabaya sama Bangkalan toh ini sebetulnya. Kalau kita tidak terima kasih pada waliullah yang ada itu, terus kemana kita? Dan ini tradisi yang harus kita jaga. Nah, kalau ini dijaga, insya Allah kita akan bisa tetap nilai pegang teguh yang namanya tradisi. Di dalamnya ada akhlakul karimah, kita bisa menghormati para pemimpin kita, para leluhur kita. Ya, setidaknya para pemimpin kita ini kita fatihai. Presiden kita, para menteri kita, gubernur kita, bupati kita, itu kalau kita masyarakat yang baik setidaknya difatihai. Dan itu menjadi penguat ya. Jadi penguat. Nah, kalau sekarang hanya mengandalkan otak saja ya sudah lewat. Harus ada jalur langit. Harus ada jalur langit. Harus itu. Dan alhamdulillah setiap kali saya silaturahim kumpulan di Surabaya, ketemu dengan siapa, ayo kita doakan kota kita, kota Surabaya ini kota yang aman, makmur, masyarakatnya sejahtera dan lain sebagainya. Inilah contoh-contoh, ya lagi-lagi mohon maaf bukan riya, bukan kampanye juga. Bukan kampanye, bukan pencitraan berarti. Bukan pencitraan. Bukan. Ini hanya sekedar berbagi pikiran, berbagi sumbangsi, agar kita ini betul-betul sebagai penerus tradisi yang baik, terutama tradisi-tradisi NU, tradisi-tradisi yang sudah disematkan oleh para masyayikh kita. Tentunya para alim ulama kita dan kita sebagai penerus, mudah-mudahan bisa
dan mudah-mudahan kuat. Ya. Terima kasih Mas Syam, alhamdulillah. Selama berapa jam ini? Udah 2 jam lebih kita ngobrol soal politik, ngobrol soal etika politik, etika berbicara di ruang publik. Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa pelajari bersama, bahwa pertama, akhlak itu penting untuk kita jadikan sebagai nilai dan prinsip. Kemudian yang kedua adalah penanaman kembali akhlakul karimah, dan yang ketiga itu adalah istiqomah. Itu menurut Mas Syam. Nomor 3 yang paling penting. Terima kasih Mas Syam. Terima kasih sama-sama. Selamat beraktivitas, silahkan mengembangkan amanah pengabdiannya dengan maksimal di akhir-akhir ini. Insya Allah mau nyalek lagi apa gimana? Salam sehat untuk warga Surabaya. Semoga kita tetap berpegang teguh pada tadi prinsip nomor 3 tadi itu, istiqomah. Istiqomah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan panjang umur, manfaat, barokah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Sampai ketemu lagi di segmentasi berikutnya. Ini kan di Indonesia.